Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kami dari kelompok 2 akan memaparkan laporan kami, yaitu proyek jurnalisme warga yang berjudul Optimalisasi Media Sosial IRMA sebagai Sumber Informasi di Kampung Lio, Desa Ciparai. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Linda Nur Intani. Kemudian rekan-rekan saya ada Dikri Muhammad Sihab, kemudian ada Elva Alfian dan Indra Satria Wijaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kita mengambil proyek di Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin Kampung Lio, Desa Ciparai. Yang pertama, aktifnya IRMA sebagai organisasi di tengah masyarakat Kampung Lio, Desa Ciparai. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan kami dari hasil pengamatan kami, karena IRMA di Kampung Lio itu sudah terbilang IRMA yang aktif dan pasti bisa bekerja sama bersama kami. Makanya kami memilih untuk bekerja sama dengan Ikatan Remaja Masjid di Kampung Lio. Kemudian yang kedua, pentingnya peran IRMA dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap media. Nah, karena IRMA juga sudah punya Instagram, dan yang pastinya IRMA juga merupakan salah satu organisasi yang besar dan tua juga, bisa disebut tua di Desa Ciparai. Itu juga meningkatkan keinginan kami untuk bekerja sama dengan IRMA. Kemudian yang ketiga, IRMA dianggap mampu berkembang untuk mengoptimalisasikan media sosial sebagai sirkulasi informasi pada lingkungan masyarakat. Karena keaktifannya IRMA tadi, jadi kami juga berpikir IRMA ini dapat berkembang dalam segi media sosial untuk mengajak masyarakat juga lebih melek, lebih tahu terhadap pentingnya pengelolaan media informasi di media sosial. Selanjutnya, kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan, yang pertama observasi. Kami observasi secara langsung ke lapangan, dan kami melihat di segi media sosial juga. Kemudian kami melakukan diskusi bersama dosen pembimbing kami, Ibu Erianti, dan melakukan wawancara juga ke pihak-pihak tertentu di Kampung Lio, Desa Ciparai. Kemudian setelah kami melakukan observasi dan wawancara, kami juga langsung menyusun kegiatan program yang akan kami bawa di Kampung Lio tersebut, yang akan dijelaskan oleh Dikri Muhammad Syihab. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan yang telah kami laksanakan, diantaranya dari mulai pertama kita melakukan sosialisasi terhadap organisasi IRMA dan juga pengurus-pengurusnya. Kemudian kita melaksanakan program workshop yang membawa materi itu yaitu teman kita sendiri Fikri Trimaulana dan juga Ibu Erianti Turmala Dewi. Kemudian kita setelah workshop dilaksanakan, kita lanjut melaksanakan pendampingan. Dari yang pertama, sosialisasi itu kita laksanakan. Pada sosialisasi tersebut kita menjelaskan apa maksud dan tujuan kita datang ke Kampung Lio, Desa Ciparai, khususnya sasaran kita yaitu Ikatan Remaja Masjid, dan juga kami memaparkan rencana program yang akan kami laksanakan
di organisasi mereka. Setelah kita bertukar pikiran dan juga memaparkan apa yang maksud dari tujuan kita datang, kita menentukan tanggal dan pelaksanaan workshop sebagai program yang kita bawa. Di dalam workshop atau pelatihan tersebut, kita bertujuan untuk mengoptimalkan media sosial mereka itu sebagai ujung tombak untuk Ikatan Remaja Masjid dalam sarana informasi untuk program-program yang mereka jalankan, dan juga isu-isu lokal yang beredar di Kampung Lio itu menjadi tersebar dengan efisien. Kemudian setelah workshop kita laksanakan, lanjut kita melaksanakan pendampingan, yaitu sebagai bentuk implementasi dari workshop atau pelatihan yang kita laksanakan kepada mereka, supaya apa yang kita dapat atau ilmu pengetahuan yang kita dapat dari workshop itu bisa nerap dan terjalankan untuk program ke depannya. Mungkin itu saja kegiatan yang telah kita laksanakan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Jordan. Baik, izin menjelaskan untuk keberlanjutan program dan rekomendasi. Jadi selain organisasi IRMA ini cukup layak untuk kita jadikan objek melihat dari potensi-potensi yang dimiliki oleh IRMA, di sini kita melihat peran yang bisa kita ambil, salah satunya dalam pengoptimalisasian media sosial sebagai penunjang, entah itu untuk branding ataupun sirkulasi informasi di Kampung Lio itu sendiri. Mengingat IRMA ini merupakan organisasi yang cukup masif dalam melaksanakan beberapa program, sehingga program-program yang alhamdulillah telah kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan ataupun output yang kita ingin kejar. Itu bagaimana caranya IRMA bisa mengembangkan potensinya melalui media sosial secara masif dan juga konsisten dalam rangka untuk pemberdayaan IRMA itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan beberapa program dari mulai sosialisasi, workshop, dan juga pendampingan untuk langsung memproduksi konten media sosial secara sesuai dengan etika jurnalistik dan berkelanjutan, di sini ada keberlanjutan program dari kami, yaitu dalam pengoptimalan media sosial IRMA secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan output yang akan kita capai. Kiranya kita akan melanjutkan program yaitu monitoring dan respon cepat. Untuk monitoring di mana kita akan meninjau secara langsung bagaimana implementasi dari workshop ataupun pendampingan yang telah kita laksanakan, sehingga target pengurus IRMA dan anggota muda dari IRMA bisa secara konsisten dan juga efektif untuk memproduksi konten-konten media sosial mereka dalam rangka untuk branding ataupun sebagai sirkulasi informasi, sehingga timbulnya output program yang berkelanjutan melalui program-program yang akan dilaksanakan ataupun kebutuhan IRMA itu sendiri. Nah, kedua, respon cepat, di mana kita akan menanggapi segala bentuk keterlibatan pengurus IRMA dalam proses pengelolaan media sosial secara independen, entah itu secara daring ataupun luring. Nah, yang kedua adalah analisis kinerja. Jadi di sini setelah kita menyusun beberapa rencana konten yang akan diproduksi, kita akan menganalisis konten mana saja ataupun produksi apa saja yang memang kiranya kurang efektif, sehingga di sini ada peran kami untuk ikut menganalisis kinerja dari pengurus ataupun anggota muda yang telah kita targetkan sebagai output, di mana evaluasi kinerja media sosial secara berkala dengan memastikan rencana konten yang telah diberikan meliputi statistik engagement, jumlah pengikut dan respon dari IRMA itu sendiri. Kemudian menyesuaikan kembali rencana konten yang telah dibuat berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan efektivitas media sosial IRMA itu sendiri. Di next ada rekomendasi. Nah, adapun rekomendasi rencana tindak lanjut dari kami yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal. Nah, jadi menjalin kerjasama dengan lembaga luar dalam penguatan secara pemahaman dan kemampuan untuk memproduksi konten, salah satunya sebagai pengoptimalisasian media sosial dan pendukung program dasar-dasarnya itu literasi digital.
Nah, nantinya kami berharap bisa berkolaborasi dengan pengurus-pengurus senior dari IRMA untuk melakukan program yang tujuannya untuk anggota muda dan masyarakat di Kampung Liau itu sendiri. Nah, yang kedua ada pemberdayaan anggota muda. Nah, pemberdayaan anggota muda ini berkorelasi dengan kolaborasi dengan pihak eksternal itu sendiri. Nah, mungkin itu untuk keberlanjutan program dan rekomendasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Nah, selanjutnya ada hasil dari tujuan kami gitu, outputnya setelah adanya sosialisasi, terlaksananya workshop dan juga pendampingan. Nah, ini adalah hasil dari anggota dari IRMA tersebut. Hasil terlihat dari sebelumnya begitu belum tertatanya, belum rapinya, belum punya warna dalam media sosial yang membuatnya menarik. Nah, dari workshop kita menjelaskan bagaimana caranya mengelola media, mengambil foto dalam pandangan jurnalisme warga, jurnalisme. Terlihat di hasilnya ini adalah beberapa postingan-postingan yang dibuat oleh anggota-anggota setelah dari pendampingan dari anggota IRMA tersebut. Juga sudah memiliki template-template yang begitu rapih ya. Juga saya juga menyarankan membenchmarkingkan ke Info Ciparai sebagai media informasinya, melihat ke media yang sudah besar gitu, yang sudah jalan, yang sudah masif. Nah, ini adalah hasil dari selama anggota-anggota tersebut membuat desain-desain dari media sosial. Juga kita juga memberikan pandangan juga di TikTok bahwasanya di TikTok juga masih luas yang bisa dijangkau gitu. Lanjut, Bung. Nah, yang pertama itu ada dokumentasi bahwa kita sudah melaksanakan sosialisasi yang dimana tujuan awal kita ke organisasi IRMA. Lalu yang kedua, dokumentasi pada workshop jurnalisme warga yang diisi oleh beberapa anggota, yaitu sekitar 20 anggota IRMA tersebut dengan pemuda dan anak-anaknya. Juga yang ketiga ada dokumentasi saat pendampingan, yaitu pada acara Bojeskap dan juga pendampingan saat acara yang kesenian desa gitu. Mungkin dicukupkan untuk kelompok kami. Silahkan. Yang lain dulu, ya, kayak sekedar. Oh iya. Training itu apa sih? Punya belum? Belum datang. Lanjut aja dulu, Pak. Training itu apa? Hal yang dilakukan untuk memperkenalkan citra dari suatu instansi misalnya. Citra
gambaran tentang instansi yang baik untuk dikenal oleh masyarakat luas. Selalu boleh juga ada katanya ini juga ya. Tadi kan konteksnya untuk membranding Pak, berarti branding. Juga saya tanya dasarnya dulu, branding itu apa, terus kita menjawab citra. Dan saya jadi nanya citra itu apa. Citra itu adalah gambaran baik atau buruk dari suatu instansi. Oke, kalau itu branding apa? Mengangkat atau memperkenalkan hal menarik yang baik ataupun yang buruk untuk dikenal oleh masyarakat luas. Mengangkat image atau citra itu sendiri supaya dikenal oleh masyarakat luas itu seperti apa. Jadi kalau dikaitkan dengan proyek ini apa? Branding itu maksudnya apa? Dari proyek kita, branding itu kita memperkenalkan ke masyarakat luas bahwa potensi organisasi katakanlah Majelis Masjid di desa Ciparai itu memang potensinya itu begitu besar dan juga sangat masif dalam menjalankan program atau kegiatan-kegiatannya. Dan program yang kita jalankan itu supaya outputnya supaya yang pertama mungkin dikenal oleh masyarakat sekitarnya, dan output besarnya mungkin dikenal oleh masyarakat luas bahwa organisasi IRMA itu ya potensinya sangat besar. Ya, kalau dikaitkan dengan sirkulasi informasi oleh IRMA itu isu-isu lokal yang beredar khususnya di desa Ciparai bisa dikelola dengan baik oleh IRMA, kemudian disampaikan lagi kepada masyarakat supaya mereka memperoleh berita-berita itu bukan cuma sekedar berita yang tidak valid. Jadi ini sirkulasi informasi. Branding ini untuk siapa sih? Branding itu untuk siapa? Branding IRMA. Branding IRMA. Ya. Jadi pengen membesarkan IRMA. Iya Pak. Dengan cara membangun media informasi pada IRMA tersebut, bahwasanya di Kampung Leo mempunyai media informasi untuk masyarakatnya gitu Pak. Sebagai sirkulasi informasinya itu lewat media IRMA gitu. Jadi yang dibesarkannya itu IRMA-nya atau informasinya? IRMA-nya Pak. Informasinya itu informasinya tersampaikan pada media IRMA gitu Pak. Jadi organisasi IRMA itu sebagai pionir utama di masyarakat sebagai media informasi gitu. Jadi IRMA itu bisa dikenal oleh masyarakat itu dari segi kegiatan yang dilakukannya dan juga dari segi mereka mengelola media sebagai sirkulasi informasi masyarakat di sana Pak. Jadi makanya yang branding itu apa sih? IRMA Bukan informasi, sirkulasi informasinya. bukan Pak. Jadi yang penting yang mana? Jadi yang penting IRMA bisa mengelola informasi dengan baik supaya masyarakat dapat memperoleh berita itu bukan berita yang tidak valid gitu. Kalau gitu kan membranding informasinya, bukan informasinya. Meningkatkan kualitas informasi kan kalau gitu. Tapi di situ kita juga meningkatkan kualitas IRMA dalam mengelola informasi juga Pak. Jadi yang mana? Output utama yang paling kita tekankan itu ya mereka bisa mengelola informasi dengan baik. Kalau ngomongin branding IRMA berarti kan ada tujuan langsung atau bisa untuk merekrut mengajak orang untuk bergabung dengan IRMA kayak gitu ya. Ada tujuan di situ kan? Kalau untuk merekrut orang lain ke IRMA mungkin itu kan IRMA itu khususnya IRMA Kampung Leo ya Pak. Jadi orang-orang yang masuk pun mungkin remaja atau dewasa sekitar Kampung Leo dan itu pun juga sudah tradisi dari tiap tahun ke tahun ada regenerasi gitu Pak. Jadi kita
nggak ada. Image-nya udah bagus atau belum sih? Mana kenapa harus di branding lagi? Kalau di masyarakat sekitarnya itu udah sangat bagus. Saya tidak berpublikasi. Ngapain di branding? Jadi kita outputnya itu supaya Irma bisa di branding ke luar lagi kan. Jadi bukan hanya sekedar di masyarakat sekitar aja. Siapa motif dan juga Kalau di masyarakat sekitarnya itu udah dikenal dengan baik. Tapi kita ingin Irma itu dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi, gitu Pak. Cakupannya lebih luas gitu. di laporannya ada nggak? Kan kesimpulannya juga meningkatkan kesadaran, akses informasi dan kreativitas anggota Irma. Ini kaitannya dengan branding itu apa? Kaitannya apa? Tapi di judulnya juga ngomongin branding tuh, tapi optimalisasi media ya. Kenapa dibahas branding? Udah itu aja. Ini semua jurnalistik ya. Oke. Iya, saya juga ada heran-heran kenapa tiba-tiba muncul branding dalam aturan kita ini. Sebuah fokusnya apa sebetulnya? Untuk fokusnya sebenarnya kita pengoptimalisasian dari media informasi Irma itu sendiri, karena mengingat program-program ataupun jangkauan Irma ini cukup dimensinya bukan hanya di tingkatan unit ataupun desa, tapi sudah sepanjang raya melalui program-program yang dilaksanakan. Nah, sayangnya program-program ataupun informasi-informasi dari Irma itu untuk ke masyarakat tuh tidak terpublikasi secara baik gitu Pak. Jadi adanya peran kami dalam pengoptimalisasian informasi dari Irma itu sendiri, entah itu program-programnya ataupun informasi yang disebarkan dari Irma itu sendiri untuk masyarakat gitu Pak. Ya udah, itu fokusnya kenapa harus ada branding? Iya, informasi fokusnya. Ya. Karena buat kamu juga branding keseluruhan. Ya, itu datang dari mana, itu dari lagi seperti apa branding itu? Ya, jadi fokus saja pada persoalan itu. Karena kan judulnya judul ini sendiri sudah melawan aku from the ground up, media automation, anti-process revolution. Itu saya katakan ini. Jadi tidak ada lagi dari sana cukup. Ya. Gurunya Terakhir ya, kalau kontribusi Irma, kan kita bicara komunikasi dan perubahan sosial. Apa sih kontribusi Irma itu dalam perubahan yang ada di masyarakat kampung ini? Ada nggak perubahan sosial yang terjadi? Melalui program dari Irma itu sendiri bisa kan ya, jadi memang Irma ini kan organisasi remaja masjid yang memang mereka tuh fokus dalam pemberdayaan pemuda-pemudi di kampung Iyo gitu. Salah satunya melalui program-program mereka, yaitu kalau program mingguannya ada pengajian rutin di mana memang Irma ini menghimpun pemuda-pemudi di kampung Iyo itu sendiri. Ada lagi nggak selain itu? Sebetulnya untuk Irma ini bisa dibilang karena udah lama gitu, jadi memang banyak pionir-pionir ataupun tokoh-tokoh di kampung Iyo ini yang memang awalnya dari Irma gitu. Jadi memang sudah menjadi budaya mereka bahwasanya pemuda-pemudi di sana tuh Irma menjadi pionir sebagai wadah untuk mengembangkan kampung Iyo itu sendiri melalui program-program tersebut. Saya satu aja. Saya
Irma itu siapa? Masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Kalau Irma itu singkatan dari apa? Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin. Kalau usia remaja itu berapa? Tahu? Berapa ke berapa? Remaja itu? Sampai 17. Karena begini, saya melihat pada saat workshop itu kalian keliru memilih publik. Jadi materi workshop itu tidak sampai. Jadi saya tidak tahu apakah Irma itu memang ada kata regenerasi ya, regenerasi. Tapi disampaikan materi workshop seperti itu kepada usia walaupun dia SMP itu tidak sampai. Jadi kalau saya lihat kalian tidak memahami publik Irma itu harus seperti apa. Ini kaitannya dengan bagaimana kalian berkomunikasi ya dengan Irma-nya. Irma kan organisasi, kalian juga berbawa organisasi. Ada komunikasi kan. Nah mestinya kalian membuat syarat-syarat. Tadi saya tanya, publik Irma itu sebetulnya usia berapa? Siapa? Siapa? Ketua KMPI publik Irma. Tapi hadir. Itu salah satu seniornya. Nah jadi kalian begini, tolong jelaskan sekarang publik Irma itu siapa? Kemudian publik media Irma itu, medsos Irma itu siapa? Apakah program yang kalian laksanakan itu cukup efektif? Gitu? Kalau efektif menurut kalian sebelah mana efektifnya dan tidak efektifnya sebelah mana? Kalau berbicara tentang publik dari Irma itu sendiri kan sudah jelas Bu, Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin. Nah, adapun pengurus-pengurus senior-senior itu memang mereka fokus memberdayakan remaja, yang artinya remaja yang ada di kampung itu kan dihimpun oleh Irma itu sendiri. Nah, kami kan kemarin berkolaborasi dengan pengurus menargetkannya itu untuk remaja dalam rangka regenerasi yang mungkin memang kurangnya kami yaitu dalam penempatan target untuk mencapai output dari program yang akan kita capai itu sih Bu. Jadi komunikasi publik kamu dengan Irma berhasil nggak? Kalau begitu efektif nggak? Ya kurang efektif. Terus kalau publik media Irma, medsos Irma siapa? Itu warga kampung Rio. Warga kampung Rio. Kalau tadi disebut benchmarking dengan itu gimana? Itu gimana saya nggak ngerti. Kalian buat benchmarking dengan bilangnya seperti itu. Dengan apa info Ciparai. Jadi publik medsos Irma itu siapa? Publik medsos Irma sebetulnya untuk sirkulasi informasi di masyarakat Irma, masyarakat kampung Rio tersebut. Nah, saya menyarankan benchmarkingnya ke Info Ciparai karena mereka itu merupakan media informasi Bu, media informasi daerah Ciparai gitu. Maksudnya di benchmarking ini melihat dari tata letak desain penempatan penulisan beritanya itu contohnya ke Info Ciparai itu benchmarking. Sudah terjadi. Sudah. Sebelumnya ada link nggak ke Info Ciparai? Belum. Cuman observasi lewat media sosial, pengelolaan Instagramnya kurang jauh lebih seperti ini. Apapun informasi dibuat seperti ini gitu lewat Instagram tersebut. Enggak, maksud saya gini, apakah sebelum kalian program kalian si Irma itu sudah link belum ke Info Ciparai? Belum. Jadi setelah kalian ada link internet Info Ciparai. Ya. Oke. IG kan yang kalian kelola. Berapa sekarang followernya sebelum dan setelahnya bagaimana? Kalau dari melihat dari follower nggak begitu melonjak ya Bu, tapi output kita sebetulnya untuk apa SDM Irma tersebut bisa mengelola media sosialnya dengan betul. Jadi lebih ke publik apa itu? Publik apa? Kan tujuannya ingin menginformasikan, ternyata IG-nya tidak terlalu banyak perubahannya. Tapi dari penonton itu pernah ngomongin saya juga membayar kemarin juga ada 1.000 lebih. Apa di reelsnya? Iya di reelsnya. Oke, sekarang terakhir. Kalau kalian program kalian ini kita nilai 1 sampai 10,
Menurut kalian di mana posisi kalian? Mulai diri sendiri aja. Oke, makasih. Nanti wilayah tujuh. Silakan ditutup supaya ini kenapa masalah udah ya? Sudah, silakan ditutup aja. Silakan ditutup. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami laporkan. Alhamdulillah kegiatan yang kami laksanakan juga terlaksana dengan lancar. Semoga semoga program yang kami bawakan ini dapat berjalan, dapat berlanjut di IRMA selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.